Muhammad. Ayo kembali cinta ama al-hikam, cinta kembali. Ayo kembali. Sudah nggak hujan, insyaallah habis selesai. Gus Yusron sehat walafiat, sukses selalu. Tadi bisik-bisik, Bang. Mohon maaf Kiai, acara agak molor. Kendalinya pimpinan pondok. Siapa pimpinan pondok? Istri aneh katanya. Satu sisi pimpinan pondok, satu sisi istri. Susah dah. Berkah selalu buat Gus Yusron dan keluarga. Para dewan guru di Pondok Pesantren Al-Hikam, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Gus Arif, Ustaz Mustafa, mana ya Ustaz Mustafa ya? Udah lama terakhir ketemu di sana ya. Ya, Pak Lurah sehat. Ini abang saya, Bang Pradi, lama tak jumpa. Alhamdulillah hari ini jumpa. Mudah-mudahan beliau apa yang menjadi hajat dikabul, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh jalan-jalan ya? Soalnya nggak biasa di panggung, nggak biasa di podium. Mohon maaf ya Ustaz. Bu, ya lemes dia. Malam ini saya pertama datang ke sini ikut bersyukur. Alhamdulillah, Bu, alhamdulillah. Nikmat enggak kumpul di pesantren? Nah, saya hanya ingin menyampaikan karena waktu saya cuma 20 menit. Tadi 10 menit udah dipotong sama mugrom. Jadi punya waktu 20 menit, Bu. Baik santri maupun masyarakat di sekitar, saya lupa, Pak Dewa mana Pak Dewa? RW Dewa. Itulah yang pertama kali yang memperkenalkan saya ke Beji. Jadi populer di Beji. Sampai sekarang, baru kemarin tahlilan di Pak apa Ustadz Mustafa. Kita kemarin Pak Gunawan ya almarhum. Ya, nungguin Bang Pradi nggak datang-datang. Ya. Ya. Bu. Kalau ada pesantren di lingkungan kita, Bu, ingat itu adalah nikmat. Alhamdulillah. Santri, kalau kalian itu jadi santri, bilang alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan, Sayyidina Ali di beberapa forum, beliau menyampaikan nasihatnya, kalau nikmat itu mausulatun bisyukri, Bu, nikmat itu, Bu, identik dengan syukur. Nyambungnya nikmat dengan syukur. Ibu punya suami, alhamdulillah. Punya suami, alhamdulillah. Ada yang bilang ibu-ibu Beji, iya Ustadz, saya mah punya suami bikin gregetan tiap hari. Tapi saya selalu bilang alhamdulillah. Ngasih uang belanja juga udah pas-pasan, masih dikurang-kurangin. Ibu bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau suami ibu pelit sama ibu, suami ibu bikin kesel sama ibu, itu ladang pahala buat ibu-ibu. Alhamdulillah. Bener apa bener, Bu? Ini ceramah kalau habis kehujanan begini nih, ya kayak kerupuk kena hujan langsung melehoy. Itu yang di tangga ibu-ibu bukan tuh? Santri, tapi santri wajahnya kayak ibu-ibu. Tuh, Bu, kata Imam Ali, an-ni'mah mausulatun bisyukri. Amin ya robbal. Nah, jadi santri kalian itu harus bersyukur
Orang sini kalau ada pesantren harus bersyukur. Kenapa? Peran pesantren itu luar biasa, dunia dan akhir. Nih mohon maaf Bang Pradi, ini Beji dan sekitarnya yang ada kos-kosan. Betul Bang enggak? Yang ada adalah mes-mesan. Betul Bu? Yang ada banyaknya adalah kontrakan. RW Dewa doang kagak punya kontrakan. Wah, istrinya langsung ngoceh. Emang di sini istri yang paling galak cuman istri RW Dewa. Ya, saking galaknya dia mau kawin lagi kagak jadi-jadi sampai sekarang. Mana ustazah ya? Tuh, dia bawa lapel. Ya, dia mah wanita solehah. Mau diapa-apain juga dia mah senyum terus. Amin ya Rabbal. Bu, hei, nih bapak-bapak, kenapa ada pesantren Al-Hikam kita kudu bersyukur? Ada satu riwayat yang panjang. Kampung itu gelembung-gelembung musibah sedang meluncur dijatuhkan oleh Allah. Tapi tiba-tiba di lokasi itu, di Beji itu ada pesantren. Tiap hari santrinya ngaji. Dia setiap hari hafalan Quran. Itu gelembung-gelembung musibah yang diturunkan oleh Allah naik lagi. Amin ya Rabbal. Jangankan urusan itu Bu, nih mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, ini Beji. Kalau di lingkungan Beji tidak ada yang belajar tentang ilmu Al-Quran, tidak ada yang belajar tentang Nahu Sorob, ini orang sekampung dosa Bu. Tapi karena di sini ada pesantren, alhamdulillah dosa-dosa yang kita anggap enggak ketara itu hilang gara-gara ada santri Al-Hikam. Alhamdulillah. Ya. Ada yang udah 24 tahun. Saya punya bujang lapuk no di Cipayung. Mau? Santri. Pernah enggak kamu baca bait Alfiyah nasihat Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah? Nih kalau jadi santri, kata ulama besar dalam pakar ilmu Nahu Sorob, beliau mengatakan kalau jadi santri itu lirrab'i wan nasbi wajarina sholah ka'rib bina fa'in nana. Hafal, coba yang hafal ke sini ke depan, tak kasih hadiah Bang, 100 Bang. Mana cepetan? Ini hafal dia. Bang, hafal Alfiyah keren. Kasih mic. Mana panitia? Bang, saya beliin rokok Bang sebungkus. Nah, itu aja yang tadi aku baca. Coba. Lirrab'i wan nasbi wajarina sholah. Lirrab'i wan nasbi wajarina sholah fa inna ka'rif bina fa innana nilal minah. 100.000. Namanya juga Ustadz Abdul Ghani, hamba yang kaya. Enggak nyalik juga tak kasih duit. Ntar Bang Pradi mikirin nih bocah lagunya dah. Ya, monggo. Aduh. Saya kalau malam ini ngasih duit santri 100.000, besok pagi pas saya bangun angkat bantal pasti ada 100 juta. Amin ya Rabbal. Kenapa? Saya selalu yakin dari dulu, santri jangankan baca Quran, santri jangankan tahajud, santri jangankan murojaah Quran, ilernya aja doa. Tepuk tangan buat santri. Dan ingat wahai santri-santri Al-Hikam, semakin kamu solehah, Allah akan kirim laki-laki yang soleh. Semakin kamu pandai akan dikirim laki-laki yang pandai.
Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya yang solehah diberikan sama penjahat. Ingat itu. Amin ya robbal. Nah kalau ada santri punya suami penjahat, berarti kamu santrinya santri-santrian. Ayo. Nah tadi artinya tahu nggak Ndok? Ndok, kamu habis dapat uang 100.000 langsung selfie. Aku dapat, pokoknya kamu ingat saya, ingat Abdul Ghani terus ya. Itu uang minimal seminggu jangan kau jajankan dulu. Kamu lihat Fatihah, kamu lihat Fatihah, tapi jangan ila adroti arwahi. Ya, kamu nyumpain aku berarti. Itu bang enaknya ngobrol sama santri bang. Ya, kamu udah punya KTP belum? Hah? Sudah. Nomor 2 Pradi Supriyatna. 200 kan? Nah. Tadi itu bait alfiah yang dibaca oleh siapa tadi namanya Ndok? Salsa embun pagi, luar biasa. Salsabila embun pagi itu embun ya. Salsa ini ada filosofi dari bait tadi, namanya filosofi domirna. Betul? Nah itu Ustadz, mau ada amil rofa, mau ada amil nasab, mau ada amil jajem, dia tetap na. Ya, Rabbana, an Rabbina, min Rabbina, atau Rabbuna, tetap na itu na. Apa maksudnya? Kalau kau jadi santri, walaupun nanti jadi pejabat, kesantrian harus tetap di bawah. Amin. Kalau kamu nanti jadi pengusaha, karena kamu santri, filosofi domirna kamu harus bawa. Jadilah pejabat yang santri. Amin ya robbal. Kalau kamu nanti jadi salsa menteri keuangan, mungkin apa tidak kamu jadi menteri keuangan, tapi dilihat dari wajahmu agak mungkin ya, tapi kamu harus yakin ya salsa, karena Allah berfirman Bu, idza arada syai'an. Santri putra mana santri putra? Maju kamu, yang berani maju ke depan, tak kasih 100.000. Maju aja, maju. Mana mic-nya tadi? Nih. Baca ayat idza arada syai'an sampai wa ilaihi turja'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terus sampai selesai. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kata ilmu fikih salsa, orang tuh berkeluarga sekupu. Kamu cerdas, dia cerdas, ini udah sekupu namanya. Tahu nggak sekupu? Yang satu pandai, yang satu pandai, yang satu wajahnya solehah, yang satu wajahnya soleh. Salsa, mumpung langit tak ada halangan dengan kamu berdoa. Mudah-mudahan orang yang di depan Ustadz Goni adalah calonmu. Dia seneng, dia nggak seneng. Allah, 100.000. Besok saya dapat 200 juta. Saya yakin. Ya, karena kata targhib wa tarhib. Tadi Bu, orang belajar itu Bu, jangan hafalannya, ilernya doa.
Lu senyum-senyum banser pengen dibagi duit. Sini. Sini dekat sama Ustad. Banser. Banser mah utuk orangnya, utuk. Kalau kata pimpinannya nggak boleh. Utuk Banser mah. Ini pimpinannya belum makan sampai pagi. Dia ngikut kagak makan sampai pagi. Makanya lihat kurus, cuman rambutnya doang panjang. Sini atuh. Siap. Lanjut ini. Jadi filosofi domirna itu ada amil rafa dia tetap na, ada amil nasab dia tetap na, ada amil jer tetap na. Maksudnya apa, Bu? Santri itu sehebat apapun era digital, sehebat apapun informasi di medsos yang merusak dirinya, santri tetap adalah aku tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di dalam HP kamu. Ndok salsabila. Betul. Karena di hatiku cuman ada orang yang tadi di depan Ustadz Goni. Amin. Tadi lupa nanya namanya siapa? Alvin. Pas sudah. 1000 embun. Bikin lagu. Dah, waktunya sudah habis. Terus kemana kita? Ya Bu ya, Bu, amin. Jadi besok saya pesan nih warga Beji, kalau ada santri lewat, panggil. Neng, kamu mau makan apa? Silahkan. Doain ibu, usaha ibu biar berkah. Amin. Ya Robbal. Ada hadis yang ibu-ibu sering hafal. Bunyinya begini. Man salaka torekon yaltamisu bihi ilman sahalallahu torekon ilal jannah. Orang nih kalau jalan mau nuntut ilmu, itu hakikatnya dia digampangkan jalan ke surga. Yang sering nuntut ilmu itu siapa? Kalau santri jalan menuntut ilmu, dia sedang membuka jalan tol yang luas untuk gampang masuk surga. Ibu kasih support. Amin. Bilang sama anak santri, sini. Nih kamu mau makan apa? Kok ibu tumben baik? Kan semalam dengar ceramah Ustadz Goni. Amin ya Robbal. Kenapa? Orang yang jalan menuntut ilmu aja ada kaitannya nuntut ilmu, itu hakikatnya membuka jalan ke surga. Kita support dia jalan menuntut ilmu. Nanti jangan aneh, Bu. Itu santri si Salsabila bilang, ya Allah, saya nggak mau masuk surga sendiri. Kenapa? Ada ibu-ibu. Siapa? Istrinya RW Dewa. Saya kepengen dia masuk surga bersama saya. Lah memang nggak ada di surga. Saya udah muter-muter sampai kapling pojokan surga nggak ada. Terus apa yang kamu inginkan? Sayalah, dialah yang sudah mensupport saya sampai saya belajar hafal Alfiyah, hafal Quran. Cari sana. Cari lagi ngap-ngapan di surga, di neraka, diangkat. Inilah yang kata Allah, fa asbahtum binikmatihi ikhwana. Jadilah kita itu kenal orang membawa nikmat dunia akhir. Tuh salsa. Kalau kamu ngelihat tadi laki-laki bikin lembut di hatimu, itu jodohmu. Itulah yang disebut fa asbahtum binikmatihi ikhwana. Dah segitu aja. Jam berapa? Soalnya saya sama Bang Pradi mau ke pesantren Kiai Bajri. Gus cukup ya? Cukup ya Neng ya? Terus lanjut. Undang lagi nanti. Ya. Nah yang terakhir
Tadi ngomong-ngomong nikmat harus bersyukur, ada pesantren harus bersyukur. Kata Imam Ali dilanjutkan dalam nasihatnya, asyukru muta'allaq bil mazid. Orang kalau syukur otomatis ditambah nikmatnya. Amin ya robbal. Ini kampung saya yakin makin hari makin berkah kalau kita bersyukur di kampung ini ada pesantren, di dalamnya murojaah Quran rutin. Sampai tadi Bang Pradi bilang nanti anak saya mau pesantren di sini, cuma sayang baru 3 tahun, masukin. Anak saya sekarang usia kelas 3 SD Bang. Saya taruh di Tenjolaya. Di atas gunung ada pesantren namanya An-Nabawi. Awalnya saya ketar-ketir, ini bocah bisa mandi, bisa cebok apa kagak. Sekarang Bang pas pulang dia pakai cadar. Luar biasa Bang. Jadi emang sama anak Bang kita kudu tegel. Tahu tegel Bang? Bahasa Depok itu kalau tega adiknya tegel, ini abangnya. Ya, Bu, tahu nggak? Ditanya sama Bu RW Dewa, tegel pokoknya, nangis juga bagianin baik. Ya Bu ya. Ya. Nah kalau sayang sama anak nih, ini anak bontot, jangan dipesantrenin. Nggak apa-apa, dia pesantrenin. Bapak ibu bikin lagi, ada bontot baru. Asik kan? Gitu. Udah, Gus buka ini pesantren untuk usia SD Gus. Tempatnya enak ini, ya luas. Saya mah kepengen punya tanah luas begini ada lapangannya. Aduh, ngos-ngosan di Depok tanah sekarang di ujung Berung semeter udah 3 juta. Punya duit 300 juta cuma dapat 100 meter Bu. Belum bangunannya. Di Beji pas saya tanya kemarin ceramah di Almarhum Pak Gunawan, RW Dewa ini tanah moncot di sini berapa? Udah 7 juta Ustadz semeter. Al-Hikam kalau dijual ini duit banyak banget berarti ya. Ya Ustadz Arif ya. Ya Rob, gara-gara ada tol. Tadi saya bilang sekarang Beji pas ada tol makin hari makin hidup. Amin ya Robbal. Ibu nanti kalau ngelamar ke rumah saya ini ceramah RW Dewa, ya itu keluar tol Kukusan, masuk tol Kukusan, keluar tol nanti ada exit tol Pondok Pesantren Al-Kindi pas pinggir pesantren tol. Ya Ustaz Arif. Jadi nanti kalau ke Al-Kindi nggak usah jalan kampung, masuk tol sini, keluar tol Al-Kindi. Persis, itu saya udah telepon sama Jokowi. Ya, supaya pas keluar tuh exit tol Al-Kindi. Gitu. Ntar kalau Bang Pradi jadi anggota Dewan Ketua DPRD Provinsi, saya telepon Bang, tolong direalisasikan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Toh orang kalau syukur identik kata Imam Ali akan ditambahkan nikmat. Amin ya Rabbal. Tapi kata beliau, layan kotia syukru, layan kotial mazid minallah hatta yan kotia syukru minal abdi. Kalau kepengen nikmat Allah terus ditambah, ternyata tambahan nikmat Allah itu tergantung kita bersyukur atau tidak. Kalau kita tetap bersyukur, nikmat akan Allah terus tambah. Kalau kita putus bersyukur, maka nikmat juga akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling akhir, nih para santri, belajar susah apa gampang? Susah. Pengen dibantu biar gampang? Pengen. Kata Imam Ahmad atau Ila As-Sakandari, in kanat bidayatuhu, in kanat apa gimana kaidahnya? Bukan. In kanat bidayatuhu. Hah? Ayo dong terusin. Enggak hafal. Innal bidayah mujallatun nihayah.
Nih santri, bahwa cikal bakal proses kamu berhasil tidak berhasil tergantung dari sekarang. Amin. Kalau kamu sekarang biasain belajar, biasain murojaah, nanti prosesnya gampang. Amin. Nah, kalau inkanat bidayatuhu, aduh lupa saya kaidahnya. Kalau kepengen ujungnya gampang, mulailah segala sesuatu yang baik-baik untuk santri, libatkan di dalamnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. In kanat billahi bidayatuhu, kanat ilaihi nihayatuhu, begitu kaidahnya. Amin ya rabbal. Jadi kalau kamu pengen mudah, jadi caleg pengen gampang berhasil, jadi kiai pengen gampang berhasil, jadi santri pengen belajarnya berhasil, setiap kebaikan yang kamu lakukan masukkan di dalamnya niat karena Allah. Kalau kita sudah karena Allah, Bu, Allah akan ikut campur tangan dalam urusan kita. Amin ya rabbal. Ya neng ya, belajar. Makanya kalau di pondok tuh suka mulain kalau ngaji. Ikutin saya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ujahida fi ilmillah. Aku niat bersungguh-sungguh berjuang mencari ilmunya Allah. Rembesin ke hati. Nanti jadi energi. Amin. Dah itu aja, ngos-ngosan. Ya, belum dikasih kopi soalnya. Ya bang, cukup ya bang. Ada lagi yang mau maju ke depan? Ibu-ibu, saya biasanya kalau ngasih kuis 300.000 setiap acara. Karena biasanya amplop saya 3 juta, jadi sodakohnya 300.000. Ya, apalagi ada caleg 6 juta. Ayo Bu, maju lagi ke depan Bu. Seorang. Mau enggak? Enggak mau, santri lagi dah. Yang putri mana sini? Putra putri maju, enggak apa-apa. Putri satu, putra satu. Ayo Kemon. Ayo. Gampang pertanyaannya. Yang putri mana? Salsabila temannya mana? Ayo sini, cepat. Ini. Ini santri baru apa santri tua? Sini. Kasih mic. Kelas berapa di sini? Alhamdulillah kelas sebelum semester 5 semester 4 ya. Semester 4. Ya. Jurusan apa? Jurusan IAT. Oh, mahasiswa. Mahasantri. Mahasiswi. Mahasantri ya. Oh, mahasantri. Sudah berapa juz apa? Udah selesai. Alhamdulillah. Mau dites? Udah selesai. Udah. Bang Pradi mau ngetes ya? Kalau berani ngetes harus ngasih hadiah. Enggak bakal kena panwaslu. Uangnya taruh sini nih. 30 juz. Asal mana? Asalnya Madura, Jawa Timur, Indonesia. Itulah gaya Madura. Aku kemarin pergi umroh pengen punya rokok, teleponnya sama orang Madura. Ya, nggak tahu orang Madura juga agen rokok di sana. Berarti kampungnya Pak Mahfud ya? Iya.
Oke, saya mau tanya aja. Kalau ada alif kejepit. Orang Depok nih. Alif kejepit. Namanya hamzah wasol. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Betul kan? Siap. Oke. Tahu nggak kaidahnya? Baca. Belajar kaidah nggak? Bas, Alhamdulillah belajar bahasa Arab yang bahasa Indonesia ya. Terserah mau baca Madura nggak apa-apa. Asik nih. Kami mulai dari definisi dari bahasa Indonesia aja dulu. Ya. Yaitu hamzah wasol adalah hamzah yang ketika di awal kalimat dia dibaca dan ketika di tengah kalimat dia tidak terbaca. Oke. Ada kaidahnya. Ada kitab namanya Najm al-Maqsud. Ada kaidah hamzah wasol. Itu tadi Salsabila hafal alfiah. Berarti Najm maksudnya pasti udah hafal. Yang tinggi aja hafal, masa yang rendah enggak. Oh, Iya. nadom maksudnya. Najm. Oh, nadomnya. Iya, oke. Ini lama-lama anak di prank nih sama dia. Siap-siap aja. Ya. Santri itu paling pintar ngeprank ustad itu. Anak buahnya Gus Baha jangan-jangan nih. Ayo. Subutuha fil ibtida qadil tujim. Lupa, berarti kamu kena prank sama saya. Itu kaidahnya subutuha fil ibtida qadil tujim kahadfiha bidarjiha ma'al kalim. Itu yang tadi kamu jelaskan bahasa Indonesianya. 50.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kamu nggak usah khawatir, uang saya nggak ada 50 ribuan. Udah ya? Ya. Itu 5 hari jangan dijajanin dulu. Kirim hadroh dulu ke saya. Ya. Nah itu aja. Ibu-ibu makasih ya semua. Setelah ini jangan bubar dulu. Orang kalau ngaji belum ditutup sama doa, udah pulang duluan, orang Depok bilang namanya dedek. Tahu dedek nggak Bu? Giling beras yang bagus kita pisahin, dedek kita buang. Nanti jangan aneh, orang rajin ngaji, tapi di surga kagak diabsen-absen sama malaikat Ridwan. Kata malaikat, dia protes, kok saya nggak ada? Kamu dedek. Kenapa? Belum selesai udah pulang. Apalagi kalau udah dikasih besek. Ya, jangan kasih besek Gus hari ini Gus. Ya, itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Gus izin saya pamit. Bang Pradi mau bareng. Lanjutkan ya, Neng, Salsa. Mana tadi AA-nya Salsa? Qabul. Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Salam hormat buat santri Al-Hikam. Nun sewu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.